Hai, nama saya Esther Kristiani Halawa, saya semester 6. Nama saya Leni Herkati Butar-Butar dari Belanda. Nama saya Heru Purnowo, jurusan Teologi STT-LEX pada semester 2. Sekarang saya tinggal di Philadelphia, di Amerika Serikat. Saya Billy sama Christian Gunawan. Saat ini saya mengambil jurusan Leadership di semester 3 dan saat ini saya tinggal di Shenzhen, China. Saya Mega Tuandali, saya mahasiswi semester 2. Nama saya Selvi Kumenap, saya mahasiswa STT-LEX semester 8. Nama saya Hernita Pasragea, saya sebagai mahasiswi STT-LEX semester 2. Yang pertama adalah karena inti kekuatan dari jurusan Magister Teologia di STT-LEX adalah kepemimpinan Kristen dalam konsentrasi pembaharuan. Yang kedua, modul-modul yang disajikan juga sangatlah mendukung guna terciptanya suatu perubahan dalam komunitas gereja dan kota. Menurut saya, salah satu keunggulan STT-LEX adalah sistemnya yang dinamis. Ketika awal-awal sebelum corona pun, saat itu STT-LEX sudah mempersiapkan banyak hal supaya bisa mendukung pelayanan kami di China, supaya jadi kami tidak perlu pulang ke Bumi, kita bisa melayani di China sambil juga bersekolah di STT-LEX. Karena jarak yang dari rumah sampai ke tempat ini itu dekat, jadi kenapa enggak? Preferensi dari kebetulan kepala saya, beliau mengatakan bahwa kamu belajar teologi di STT-LEX saja. Awalnya itu saya dapat rekomendasi dari om saya. Karena saya sebenarnya staf di STT-LEX dan melihat beberapa rekan-rekan kerja bisa kerja sambil kuliah di STT-LEX dan bertumbuh secara rohani, dan saya juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan buat saya untuk bertumbuh bersama-sama dan kuliah di STT-LEX. Mentoringnya, karena di sini gak hanya sekedar belajar edukasi aja, tapi juga pengembangan karakternya. Nah, di sini juga kita bisa sharing bersama teman-teman dan juga para dosen. Dosennya baik-baik, nggak sombong. Kata om saya, dosen STT-LEX itu hebat-hebat. Dan puji Tuhan, betul banget. Salah satunya biayanya sangat terjangkau dan bisa dicicil loh. Waktu yang bisa diatur. Jadi antara profesionalisme, di mana saya masih bekerja, juga saya bisa menuntut ilmu di STT-LEX, itu adalah daya tarik tersendiri bagi saya. Dosennya menyenangkan, jam kuliahnya fleksibel, seperti saya kerja bisa kuliah. Salah satu pengalaman atau momen yang paling berkesan dengan STT-LEX mungkin tidak satu momen, tapi rangkaian dari momen-momen, yaitu di awal-awal ketika belajar di Zoom ya, kelas online. Saya ingat sekali tiap kelas itu meskipun beda-beda kelas, beda-beda dosen, kita itu sama-sama membahasnya tentang pandemi, tentang corona dan apa dampaknya, apa efeknya untuk setiap dari kita keseluruhan gitu kan. Jadi sangat-sangat berkesan, sangat-sangat wow buat aku pribadi, karena apa yang dilihat, apa yang ditanggapi, apa yang dipelajari itu betul-betul real time dan jadi super relevan ya. Momen yang paling berkesan itu waktu OMB kemarin. Nah, pas OMB itu ada sesi kuisnya kan. Nah, pas sesi kuisnya itu teman aku yang jawab, aku yang dapat hadiah juga. Momen yang berkesan saat kuliah di STT-LEX yaitu suasana belajar yang inspiratif dari dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Mereka memberikan ilmu dan perspektif-perspektif baru dalam teologia dan kepemimpinan. Ya, momen yang paling berkesan selama saya kuliah di STT-LEX ini ya, ketika saya mengikuti mata kuliah dasar konseling, pengajarnya atau dosennya adalah Bapak Budiman Santoso.
ini satu pengalaman baru bagi saya karena memang saya tidak tahu mengenai dunia konseling. Saya pelayanan di gereja, tapi saya tidak mengambil pelayanan di bidang konseling. Jadi bagi saya ini satu penambahan ilmu bagi diri saya sehingga bisa lebih berkembang lagi dalam pelayanan saya. Momen yang paling berkesan itu aku bertemu sama kakak-kakak kelas dan staf-staf di Let's. Mereka itu ramah-ramah, baik, dan itu yang paling berkesan banget buat aku setiap harinya. Momen paling berkesan selama di SCT Let's yaitu kebersamaannya seperti pada kegiatan Natal, kegiatan event seperti seminar, OMB, gathering, dan masih banyak lagi sih. Itu sangat-sangat berkesan buat saya. Saat LG. Kenapa? Karena di situ banyak makanan yang gratis yang dapat bisa saya makan. Let's Gathering, karena bisa ketemu dengan semua teman-teman dari berbagai daerah. Oke, sejauh ini dosen favorit aku itu Pak Roster karena beliau kalau menjelaskan entah materi ataupun juga sharing firman Tuhan itu bagus dan jelas banget. Nah, beliau juga seru untuk diajak berdiskusi dan juga tanya jawab. Dosen favorit saya adalah Pak Rahmat karena beliau orangnya tegas, baik, dan disiplin, serta cara mengajarnya juga sangat mudah dipahami. Bapak Juserdi. Kenapa? Karena beliau mengajar art of communication dan itu penting bagi saya untuk berbicara dengan orang lain. Ada dua ya, satu itu Pak Yakub Esra, satu lagi Bang Rahmat. Untuk Pak Yakub itu karena kelasnya Pak Yakub itu seperti roller coaster ya, jadi ada serem-seremnya juga tapi ya asik, tegang, lucu juga gitu kan di kelas. Jadi sama di kelas itu engagementnya tinggi sekali dan dalam ya, jadi nggak kerasa 1 jam, 2 jam, 3 jam atau selesai gitu kan. Dan wah, belajar banyak banget dan dalam. Dan yang kedua adalah Bang Rahmat Manulang, karena di situ saya suka dengan kelas Bang Rahmat karena di situ saya juga merasakan hatinya Bang Rahmat ya ketika mengajar itu, hati misinya itu luar biasa sekali. Dan saya setiap kali di kelas Bang Rahmat itu saya jadi sangat terinspirasi ya, membakar lagi itu semangat saya, memperbesar lagi semangat saya. Pak Budiman Santoso kalau ngajar ya, itu beliau cukup bahkan banyak pengalamannya ya sehingga bisa sharekan kepada kita. Kemudian dia juga kalau membawakan materinya juga luar biasa bagi saya, sehingga menurut saya ya Pak Budiman inilah dosen favorit saya. Gak bisa milih karena semua dosen-dosennya menyenangkan buat saya. Dosen favorit aku itu Bapak Ruster karena Bapak Ruster itu ngajar tuh enak banget, jelas, dan masuk aja gitu ke otakku. Love you Pak Ruster. Salam pembaharu. Salam pembaharu. Salam pembaharu. Salam pembaharu. Salam pembaharu. Salam pembaru. Salam pembaharu.